Tuhan mau kasih tahu bahwa iman dan ilmu itu tidak dapat dicuri dari seseorang. Kalau saudara punya ilmu yang baik, saudara punya iman yang kuat, tidak akan ada satu orang pun mencuri itu. Saudara dapat berbagi, tapi saudara tidak akan pernah kehilangan. Pentingnya beriman dan berilmu. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Saya melayani di pedalaman Amnuban Timur. Ada satu waktu pemberkatan nikah. Waktu pengembelaan saya kasih tahu calon mempelai itu calon mempelai sama-sama dengan keluarga, orang tua, saksi. Saya kasih tahu dorang, kamu punya tugas adalah bawa sebanyak mungkin keluarga untuk besok datang ikut ibadah pemberkatan nikah. Itu baik, itu tanda mereka mendukung kamu. Besok pas ibadah peneguhan pemberkatan banyak juga yang datang. Kebiasaan kami di kampung adalah setelah pemberkatan itu nanti pendeta, penatua diaken antar ini pasangan nikah ke rumah. Sampai di rumah saya agak kaget karena orang di rumah lebih banyak dari yang pergi gereja. Kami di kampung itu tidak ada nasihat-nasihat dari pemerintah atau apa. Cukup pas sampai di sana doa, atau sebelum doa pendeta omong sedikit terus selesai. Ketika semua duduk saya bilang begini, saya lihat kebanyakan keluarga ini tidak mendukung ini anak-anak dorang nikah ini. Kenapa begitu? Karena justru yang lebih banyak itu ada di rumah dan bukan ada di gereja. Kalau hanya untuk makan saya kira masing-masing di kita punya rumah bisa. Tapi karena ini dua anak mau nikah ini, makanya kita datang di sini. Jadi saya lihat ini keluarga besar ini tidak dukung ini anak. Terus ada orang tua satu sedikit mabuk, dia bilang begini, kan ada Maria, ada Marta toh, supaya bapak don datang, nah kami kayak bisa makan sama-sama. Terus saya bilang, ya itu kalimat betul. Dan supaya menegaskan bapak pun kalimat itu, saya omong habis, yang saya omong ini doa habis saya pulang. Supaya yang Marta lanjutkan, yang Maria pulang. Saya berbicara habis, berdoa, pas habis saya bilang baik Bapak Ibu semua, shalom, saya pulang. Sejumlah majelis ikut saya pulang. Dorang pi ikut saya Bapak. Saya bilang tidak, kalau saya suruh saya pulang baru saya kembali. Dan bilang, akal saya itu. Biar saya pulang betul. Dong marah sama itu orang tua. Ya itu kisah itu mengantar kita untuk memahami begini saudara. Seringkali memang itu jadi alasan soal Maria dan Marta. Omong kalau Marta itu berarti dia pasti hanya di belakang. Kami ibadah di muka, dia pasti akan di belakang. Di sini ada yang biasa jadi ketua dapur kok. Ada kok. Itu ibu ada di sini. Nah itu dia sudah itu. Kita ibadah dulu di belakang. Atau pas mau masuk doa syafaat itu dong bergegas ke belakang. Gitu ya. Tapi walaupun pengantar khotbah ini mengatakan begitu, saya mau kasih tahu di awal tentang khotbah ini bahwa satu, ini di awal. Saya ingin mengatakan bahwa jauhkan dulu dari pikiran kita untuk memilih kita mau seperti Maria atau Marta. Jauhkan itu. Kan saya tidak lagi mengarahkan kita untuk memilih saudara harus jadi Maria atau jadi Marta. Tidak. Atau yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa karakter dari Marta yang lebih aktif, yang lebih polos, yang apa adanya untuk menyampaikan apa yang ada dalam perasaannya, termasuk ketika nanti kalau saudara baca kisah tentang Lazarus mati, Marta pergi dan mengatakan, Tuhan kalau engkau ada pasti saudara kami tidak begini. Dan karakter Maria yang lebih pendiam, yang lebih teduh, diam-diam, itu tidak usah dipertentangkan, tidak usah.
Namanya karakter itu mesti beda-beda. Saya tanya kita dulu, di Nekolan ini ada yang cerewet kok? Ibu-ibu kok, bapak-bapak? Oh, ibu-ibu Dia ada di sini. Pakai baju warna hijau. Di sini juga ada yang pendiam. Ada kok yang pendiam. Tidak usah dipertentangkan toh. Namanya karakter itu satu hal yang tidak usah dipertentangkan. Kalau ada yang cerewet, ada yang pendiam, ya biasa saja. Tidak usah kita paksa. Coba 1 bulan dari sini dikasih dia pu suami, dia mama so mama sama kayak ibu di sebelah. Itu kita bisa baku bunuh itu nanti kalau begitu. Jadi tidak usah dipertentangkan. Saudara, Maria ini telah ada di satu keadaan di mana Tuhan Yesus bilang tidak dapat diambil daripadanya. Tuhan mau kasih tahu bahwa iman dan ilmu itu tidak dapat dicuri dari seseorang. Kalau saudara punya ilmu yang baik, saudara punya iman yang kuat, tidak akan ada satu orang pun mencuri itu. Saudara dapat berbagi, tapi saudara tidak akan pernah kehilangan. Bahkan semakin banyak saudara berbagi, semakin banyak saudara memahami apa yang saudara paham. Memang baik itu. Tidak dapat diambil daripada Marta, engkau sibuk siap makanan itu baik, tapi itu bisa diambil daripadamu. Saya juga pikir betul Kadang-kadang kita acara di rumah ini, babi 1 ekor kita hitung harga babi sekarang justru mahal ini. Potong 1 ekor TS itu kita lihat, kok tinggal setengah. Ternyata yang potong dong pertama rencana dia pun perut susu terakhir merambat pi kaki dia rusuk. Akhirnya dia menjadi kecil Kita boleh atur kokas keluar satu piring. Separuh siap bungkus. Belum tambah kami bilang begini, aduh ini enak betul laki paling suka makan ini, nanti taruh sedikit. Itu bisa diambil daripadamu, ya toh. Tapi ilmu membuat rica-rica itu kan tidak bisa dicuri. Kalau kita berbagi ke orang lain kan dia tetap ada di sini juga toh. Saudara bisa ajar siapapun. Tapi saya tanya orang, Mama ini kan pintar sekali bikin kue pisang misalnya. Ya. Kenapa Mama tidak berani kasih tahu ibu-ibu? Dia bilang, betason berani Pak. Kenapa? Botong pun tangan pun cara ame garam ini beda-beda Pak. Jangan sampai botong kasih tahu batu mah dia putangan ame tak salah baru dia bilang, Imam tua ini penipu ini mah. Padahal dia putangan yang tak salah. Kita justru tergoda ini. Bisa batu juga ini. Makanya ada orang sakikir ilmu juga. Saudara-saudara, mari carilah sesuatu yang tidak dapat diambil daripadamu. Iman itu tidak dapat diambil daripadamu. Ilmu tidak dapat diambil. Itu sudah. Tidak usah berusaha menjadi orang lain. Pasti kamu saudara beriman, saudara berilmu. Tuhan kita Tuhan yang pintar. Harus dia punya anak-anak donju pintar-pintar gitu. Jangan lagi kita ini tidak pintar lagi, tidak beriman lagi. Ini saya bawa materi di mana-mana terus habis dong selalu bimbing pendeta-pendeta. Kita foto dulu ya boleh. Pas kami mau foto begini, ada yang lari dari belakang, jangan 3 orang. Jadi saya tanya, kalau 3 orang kenapa? Kalau 3 orang kenapa? Kalau foto 3 orang nanti mati. Bagian mana yang mati? Tengah. Berarti mau bunuh ini ibu ini gampang. Kita tinggal bilang kasih kamera dulu. Mati. Bayangkan nih, tidak ada ilmu lah, tidak ada iman lah itu.
Wih, memang susah kalau begitu. Di sini juga ada yang biasa omong begitu kok. Ada. Wih, memang sudah lalu betul kita. Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Wih, kalau tangan kanan gatal itu artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu mau. Siapa yang kasih tahu kita? Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu kerja. Bukan bagatal, duduk begitu. Siapa yang ajar kita? Saudara-saudara, betapa pentingnya ini pengajaran. Sudah anak menangis dong, bukan atur kok kasih susu, kok kasih apa sih? Mangkali balon pakai di pun nenek pun nama. Kesmasun nenek pun nama. Bahaya. Di sekitar Wepura sini juga ada kok. Nekolan ada. Di keluarga mana dong itu? Pentingnya beriman dan berilmu tuh jadi baik. Tuhan memberkati kita.